Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita bersyukur dulu kepada Allah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan hari ini untuk belajar bareng di Dokter Sirkah. Ini jam praktek konsultasinya insya Allah 1 jam ke depan ya. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, buat teman-teman untuk prosedur tanya jawab Dokter Sirkah, silahkan nanti bisa raise hand, bisa sebutkan nama, alamat, usaha, terus pertanyaan seputar bisnis kerjasama nanti boleh ditanyakan, silahkan di kolom chat ya. Intinya nanti silahkan teman-teman apapun punya kendala apapun tentang masalah kerjasama atau apapun yang mau ditanyain, silahkan bisa ditanyakan di kelas Dokter Sirkah ini. Nah, insya Allah. Nanti sebelumnya ada pengantar dulu nggak, Tat? Ada ya? Siap. Ya, nanti ada seputar pengantar tentang Sirkah ya. Jadi Sirkah ini sebenarnya bisa jadi solusi permodalan tanpa utang riba di tengah sekarang resesi ya 2013 ini, tentu salah satunya adalah karena pilar kapitalisme yaitu riba ya dan pasar modal. Nah, permodalan ini termasuk salah satu sebenarnya yang diperlukan oleh umat, dan insya Allah kita akan jawab bagaimana Islam ini menjawab tentang solusi dari permodalan ya tanpa utang riba, bukan akad utang piutang ini, tapi tetap menjadi solusi buat teman-teman yang ingin mengembangkan bisnisnya ya besar dan berkah sesuai dengan syariah gitu, teman-teman. Baik, sudah siap semuanya belajar, teman-teman? Silahkan siapkan posisi yang enak ya. Ini sudah ada 24 orang yang hadir bersama kita. Oke. Kalau sudah, mari kita awali biar lebih berkah lagi dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk sesi pertama ini silahkan kalau misalnya ada yang bertanya, atau kalau enggak kita kasih pengantar dulu tentang seputar Sirkah, karena insya Allah nanti di tanggal 5 sampai 10 Desember ini kita ada event yang luar biasa di Jogja ya, teman-teman mungkin yang belum dengar. Jadi di Jogja ini kita nyebutnya Yogyakarta sebagai kota belajar Sirkah. Karena insya Allah guru-guru Sirkah ada di sini, ada sekitar 7 orang yang akan membersamai kita. Di situ akan banyak sharing ya di 5 hari itu tentang Sirkah, kemudian tentang sunatullah bisnis, juga ada marketing, branding, selling ya, kemudian operation, termasuk finansial, termasuk bagaimana bikin proposal Sirkah yang menarik untuk investor. Kita akan juga ajarkan di situ ya, teman-teman. Silakan kalau yang punya waktu luang pengen sekalian piknik ke Jogja ya di bulan Desember, mungkin di akhir tahun, silakan luangkan waktu bersama keluarga juga bisa ke Jogja ya, Jogja kota belajar Sirkah ya. Nanti untuk infonya saya linkkan di kolom chat ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa sedikit pengantar untuk memicu pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan sih yang masuk ke tempat saya, nanti bisa kita share gitu. Siap. Ini ada ada Bu Memen mungkin ya. Memen, oke. Siap Bu Memen, silakan. Bu Memen yang sudah raise hand. Silakan Bu Memen, mungkin bisa open mic. Siap, bisa open mic. Bu Biar Memen, bisa diskusi secara langsung. Oke, sudah Ustaz? Iya, sudah. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali pada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini dipertemukan dengan Ustadz langsung di ruang ini yang sudah lama sebetulnya saya mau tanyakan. Namun sebelumnya saya mendoakan semoga Ustadz, keluarga, dan tim Bisyarah serta peserta yang hadir di ruang ini, semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin.
Baik Ustadz, izin saya bercerita dulu Ustadz. Karena saya tidak tahu pula dari mana saya awalnya bertanya. Begini Ustadz, saya dan teman-teman kebetulan saya PNS di Kota Pariaman, Sumatera Barat di tahun 2019 beserta teman-teman 9 orang itu melakukan suatu akad kerjasama mengumpulkan sejumlah dana. Kemudian dari dana itu kami bertekad untuk membebaskan teman-teman yang terlilit hutang, yang terlibat hutang riba gitu, seperti di koperasi, di perbankan. Kemudian kami melakukannya di awal Januari 2019. Sebulan berjalan, 2 bulan sampai 3 bulan itu uangnya tidak bisa diapa-apakan gitu karena jumlahnya juga tidak seberapa. Sehingga muncul di benak kami bagaimana kalau uang ini kita kelola dulu menjelang kita bisa mencukupkannya sejumlah hutang teman-teman gitu. Lalu kami coba untuk usaha kecil-kecilan, jual beli sembako, jual beli laptop atau kebutuhan-kebutuhan teman-teman dengan cara ada yang kredit, ada yang cash juga dari dana yang ada tersebut. Yang kami lakukan, kami membuat akad di awal tahun, lalu kami kunci dananya di setiap tanggal 1 sampai 5. Maksudnya 1 sampai tanggal 5 itu kami buka dulu. Artinya anggota boleh memasukkan modalnya, menambah atau mengambilnya sebagian misalkan. Kemudian di tanggal 6-nya itu kami kunci. Kami kunci sampai akhir bulannya. Begitu selanjutnya dan berlangsung selama 1 tahun. Jadi akadnya di awal tahun, lalu nanti kami bubar lagi di akhir tahun. Nah, seperti itu Ustaz. Kemudian dari kegiatan ini kami melakukan 2 hal, pinjam meminjam, kemudian juga ada akad kerjasama jual beli seperti itu. Kemudian dari kegiatan itu kami sebagai pengurus ada beberapa orang, ada ketua, bendahara, sekretaris, kemudian saya sebagai pengelola langsung yang membeli barang, penyediaan barang, kemudian sebagai bendaharanya juga yang mengatur pinjaman ke teman-teman. Itu kami diupah setiap bulannya dengan jumlah yang tetap. Memang tidak seberapa Ustadz, tapi nilainya kami tetapkan gitu. Kemudian dari kegiatan jual beli itu kami lakukan setiap bulan itu kami laporkan keuangannya dan laba yang diperoleh, lalu juga kami bagi sesuai porsi modal masing-masing anggota. Namun kami berikan atau kami serahkan itu di akhir tahun. Jadi ketika kami membaginya itu dana yang sudah kami bagi itu kami masukkan lagi sebagai modal untuk komunitas, namanya komunitas bebas riba gitu. Nah, jadi kami kelola lagi nanti di akhir tahun baru kami serahkan total semuanya ke anggota yang ikut. Nah, lalu yang ingin saya tanyakan bagaimana dari cerita ini apa yang harus kami tinggalkan atau apa yang boleh atau apa yang tidak boleh, Ustaz. Mungkin untuk sementara demikian dulu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Siap. Oke, sebenarnya faktanya cukup luas ya. Jadi kita bahasnya perdetailannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama yang harus dipahami itu takrif dari syirkah. Mungkin saya share sedikit ya. Jadi memahami takrif dari syirkah ini penting. Dan syirkah itu kalau arti katanya adalah menjadi sekutu atau syarikat. Maka setiap orang yang masuk di dalam syirkahnya itu dia berserikat. Nah, kalau dari pengertian bahasanya, ya asyarikatu fil lughati khaltun nasibaini fasoidan bihaisu layutamaizul wahidu anil akhori. Jadi syirkah menurut pengertian bahasa adalah mencampurkan 2 bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, maka orang kalau dia bersyirkah itu hakikatnya bercampur. Oke. Makanya kalau nanti ada bisnisnya itu maka menjadi bisnis milik bersama. Karena bisnis itu menjadi milik bersama, hakikatnya keuntungan jadi milik bersama juga. Yang mana nanti dibagi hasil.
Karena bisnisnya milik bersama, keuntungannya milik bersama, begitu juga dengan semua biaya-biaya. Itu juga menjadi kewajiban bersama di dalam syirkahnya. Nah, ini gambaran orang bersirkah. Jadi dia harus ngeblend. Nah, yang terpenting adalah takrif syar'inya. Asyarikatu syar'an, hiya aqdun baina isnaini fa aksara. Yatafiqani fihi alal qiyami bi amalin maliyin bi qasdi ribhi. Jadi syirkah adalah menurut makna syar'i adalah suatu akad. Maka nanti harus ada ijab dan qabul antara dua pihak atau lebih, minimal dua pihak dan boleh lebih. Ngapain? Mereka bersepakat untuk melakukan suatu usaha, melakukan suatu usaha atau bisnis. Ya, mereka bersepakat melakukan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Oke. Maka apa? Maka sebuah syirkah itu harus ada pengelolaannya, pengelolaan finansialnya di dalam sebuah usaha atau bisnis. Makanya wajib ada pengelolanya. Tidak boleh hanya modal ketemu modal. Ini sangat berhubungan dengan jawaban untuk Bu Memen. Dan tujuannya memperoleh keuntungan. Makanya tidak boleh syirkah untuk akad kegiatan akad tabaru atau sosial. Nah, apa hubungannya ini dengan punya Bu Memen? Nah, saya kasih diagramnya dulu. Maka apabila ketemu pemodal dan pengelola, ini contohnya syirkah mudharabah. Ada si A itu pemodal. Objek dia adalah modal. Ada si B, dia pengelola. Objek dia amal pengelolaan. Oke. Di dalam syirkah itu pelaku akadnya kemungkinan cuma dua. Kalau nggak pengelola, pemodal. Oke. Kalau nggak pengelola, pemodal. Kalau dia bilang dia mau jadi pengelola, maka dia harus amal pengelolaan. Kalau dia bilang mau jadi pemodal, maka dia harus mengeluarkan modal. Maka nggak mungkin ada orang syirkah kok, yuk kita syirkah yuk. Oke, kamu mau ngasih apa? Modal. Wah, aku nggak punya ya kalau modal ya. Oh ya udah mau jadi ikut pengelolanya. Aku nggak ngerti bisnis ya. Berarti apa? Dia jadi pemodal nggak mau, jadi pengelola nggak mau atau nggak bisa? Ya, maka nggak bisa dia masuk ke dalam syirkahnya. Kalau dijual beli itu ada penjual, ada pembeli. Jadi pelaku akad itu harus ada di dalam akad. Nah, kalau di syirkah, pelaku akadnya cuma dua, kalau nggak pengelola, pemodal. Kalau dia bilang pemodal, ya berarti objek dia ngasih modal. Kalau pengelola ngasih amalnya. Nah, maka mereka bersyirkah. Nah, syirkah itu harus ada bisnisnya. Makanya kalau kegiatannya di awal, waktu Bu Memen dengan 9 orang, ngumpulin uang, terus ternyata uangnya itu untuk dipinjam-pinjamkan, akad qard, untuk nalangi atau nutupi orang-orang yang meminjam riba. Begitu ya, Bu Memen? Iya, benar, Ustadz. Nah, maka itu tidak bisa dilakukan, ya, berarti untuk di titik saat itu tidak bisa dilakukan syirkah. Kenapa? Karena nggak ada kegiatan bisnis. Kalau kegiatan bisnis harus melakukan akad-akad bisnis, akad-akad tijaroh. Tidak boleh akad sosial. Sedangkan meminjamkan, melakukan akad qard, itu hakikatnya adalah akad tabaru atau akad sosial. Makanya nggak bisa, yuk kita syirkah, ngapain? Untuk nalangin hutang-hutang ribanya orang-orang. Nggak bisa kalau akadnya syirkah. Maka dia harus melakukan kegiatan bisnis. Bisa jual beli, bisa ijaroh, dan lain-lain yang berhubungan dengan akad bisnis. Kenapa? Karena nanti bisnisnya berpotensi harus tujuannya mendapatkan untung. Makanya dia harusnya pakai akad bisnis. Nggak mungkin Anda mencari untung dari akad qard, itu nggak mungkin. Nggak mungkin Anda nyari untung dari akad sosial, itu nggak mungkin. Nah, makanya kalau ditarik, untung ini haknya siapa sih? Untung ini ada gara-gara ada bisnisnya. Bisnisnya ada gara-gara ada syirkahnya. Syirkahnya ada gara-gara ada si A dan si B-nya. Itulah kenapa untung itu haknya mereka.
dan dinamakan bagi hasil. Begitu kan. Makanya kalau ada orang mau kerja sama Anda, ya Pak, saya kerjasama dong sama Bapak dong. Oke, Bapak maunya apa? Saya maunya bagi hasil. Boleh nggak? Boleh. Oke. Boleh kalau dia maunya bagi hasil. Maka kalau yang dia maksud bagi hasil dari untung, boleh. Tapi dia harus masuk ke dalam kepemilikan bisnis. Kenapa? Karena untung itu haknya pemilik bisnis. Nggak boleh ada orang selain pemilik bisnis kok minta bagian dari keuntungan, itu nggak boleh. Oke. Itulah kenapa si A sama si B itu bisnis owner. Gitu. Si A sama si B itu bisnis owner. Makanya pemodal itu boleh bilang itu bisnis milik saya. Karena memang milik dia. Pengelola juga bilang itu bisnis milik saya. Boleh. Karena memang milik mereka. Karena itu milik mereka lah, kenapa untung itu juga jadi milik mereka yang dibagi hasil. Nah, pada saat dia masuk dalam kepemilikan bisnis yang berpotensi mendapatkan untung, itu juga satu paket apabila terjadi kerugian. Maka yang nanggung rugi itu ya bisnis owner, bukan orang selain bisnis owner. Makanya kok ada pemodal, pas untung dia minta bagi hasil, tapi pas rugi dia nggak mau menanggung kerugian, dia minta dikembalikan sesuai pokok modal. Itu sebenarnya pemodal yang nggak paham dalil bisnis. Nggak usah ngomong dalil syar'i aja, dalil bisnis dia nggak paham. Kenapa? Karena sekalinya dia bagian yang masuk ke dalam keuntungan, dia juga harus siap dengan kerugian. Dan itu menjadi hak dan kewajibannya business owner yang masuk dalam kepemilikan bisnis. Pengelola itu juga rugi kalau terjadi kerugian. Kalau kerugian harta kan memang pemodal yang menanggung. Kaidahnya kan al-wadi'atu alal mal waribu ala ma'astaqallahu alaihi. Ya, itu memang kaidah syirkah. Yang namanya al-wadi'atu ya, atau kerugian itu alal mal, berdasarkan modal. Makanya kalau ada kerugian harta, itu memang pemodal yang menanggung kalau di dalam syirkah. Nah, pengelola ruginya apa? Pengelola itu ruginya dari sisi apa? Dari sisi pengelolaannya atau tenaganya. Kenapa? Karena kalau dia 3 bulan, 4 bulan nggak ada untung, yang nggak dapat bagi hasil, itu udah sebuah kerugian. Kenapa? Karena pengelola juga tidak digaji. Kenapa? Karena semua yang masuk dalam kepemilikan bisnis itu tidak digaji. Tidak mungkin ada bisnis owner kok mikirin gaji, itu tidak mungkin. Saya tanya, misalnya Bu Memen buat warung bakso. Pernah nggak terbersit kepada Bu Memen, kalau mau buat warung bakso, mikirnya begini, aku besok mau buat warung bakso, biar dapat gaji. Pernah nggak ada seorang bisnis owner kepikirannya seperti itu? Enggak kan? Enggak. Enggak. Makanya pengelola itu tidak digaji. Kenapa? Karena dia bisnis owner. Dan memang tugasnya dialah ngelola perusahaan atau bisnisnya. Semua hal. Loh, pengelolaan itu gimana toh? Pengelolaan bisnis itu kalau mudahnya ya, kalau mau membayangkan ngelola bisnis itu begini. Kalau jenengan bisnis sendiri. Nah, kalau jenengan bisnis sendiri, itu apa-apa diurusin semua enggak? Iya dong, walaupun nanti ada bagian-bagian yang pakai pegawai. Tapi mengurusi berdasarkan tanggung jawab, itulah dasar jadi pengelola. Pasti nanti ngurusi produksi, ngurusi manajemen, ngurusi penjualan. Maka nggak mungkin pengelola kok digaji. Nah, itulah gambaran dari syirkah. Nah, kembali kepada permasalahannya Bu Memen. Jadi 9 orang ini mau ngapain, Bu? Mungkin bisa diperjelas.
Awalnya idenya itu untuk tolong menolong dalam membantu beralih pinjaman ke yang tidak riba gitu Ustaz. Karena rata-rata itu pinjamannya itu riba semua, baik itu koperasi, perbankan udah jelas gitu kan. Jadi itu target awalnya itu Ustaz. Nah, cuman Iya, terus 9 orang ini mengadakan iuran-iuran begitu. Iya, seperti itu. Nah, Tapi iuran karena ini bisa nggak dibilang sebagai modal sirkah? Nggak bisa kan? iya Ustaz. Nah, itu pun harus ada akadnya di awal, karena dia dinilai sebagai modal, nggak bisa. Nah, maksud saya nanti jadi dasar perhitungan. Jangan sampai si A, kan ada 9 orang, si A ini Ya. udah keluar uang sampai berapa. Ini harus jelas. Iya, beda-beda sih Ustaz, tergantung kapan bergabungnya gitu. Nah, oke. Nah, itu berarti permasalahan untuk nutupin utang ribanya tidak tercapai kan? Oh, ada yang kecil-kecil Ustaz, yang pinjaman kecil-kecil, alhamdulillah itu sudah kami selamatkan gitu. Sudah beralih ke kami pinjamkan. Kemudian sebagian dari dana itu juga kami kelola untuk jual beli sembako, kemudian barang-barang kebutuhan seperti motor juga kami sediakan gitu. Nah, Jadi kalau akad sudah masuk kepada jual beli begitu, itu harus jelas uangnya A berapa, B berapa, dan akadnya apa. Karena nanti harusnya kalau dalam sebuah sirkah itu tidak bisa modal itu berubah di tengah jalan. Modal itu akan terkunci pada saat akad sirkah. Nah, kalau dia nanti tiap bulan ada uang masuk, terus modalnya diperhitungkan jadi bagian dari modal lagi juga nggak boleh, kecuali putus sirkah dulu terus akad ulang. Oh, jadi tidak boleh ya Ustaz, akadnya sekali setahun, tapi putus nyambung di setiap bulan gitu. Itu yang kami lakukan selama ini. Jadi di tanggal 1 sampai 5 itu kami buka, ada yang masuk, ada yang keluar juga. Kemudian tanggal 6-nya kami kunci lagi, kami kelola, ada yang kami Ya, pinjamkan, berarti ada itu yang jangka sirkahnya per bulan, bukan yang 1 tahun. Oh gitu. Iya, beda lagi kalau Anda mau bagi hasil tiap bulan. Akadnya 1 tahun, bagi hasil tiap bulan. Boleh, tapi tidak mengubah modal berarti. Begitu loh. Ya, Ustaz. Ya, kalau memang pelaku akadnya kan begini kalau rukun sirkah kan. Saya share dulu materi yang lain dulu. Sebentar. Nah, ini. Jadi skema rukun sirkah kan seperti ini. Ya. Jadi kalau di dalam rukun sirkah itu ya ada 3 rukunnya. Ada pelaku akadnya, ada pelaku akad, ada objek akad, ada ijab qabul. Ya, al-aqidani, ya ma'qud alaih, sama sigotnya. Nah, pelaku akad di dalam sirkah itu cuma 2, kalau nggak pengelola, pemodal. Nah, dalam urusan jenengan ini, pengelolanya siapa? Pengelolanya ada 5 orang, Ustadz. Itu sebagai pengelola kan, bukan pegawai. Bukan pengelola sama pemodal, Ustadz, sekaligus pemodal gitu. Oke, itu pengelola kan, bukan pegawai kan? Bukan. Maka dia tidak digaji. Tadi cerita dari jenengan juga digaji. Iya. Nah, saya tanya sekarang, modal itu hanya dari 5 orang itu saja? Kalau sekarang ada 39 orang, Ustadz. Oh, 39 orang kan? Iya, itu 9 orang itu tuh di awal kami membentuk gitu. Jadi lama-lama jadi bertambah. Tapi kami kami menambah itu di awal bulan, di awal tahun. Di awal tahun kami kumpul lagi, kami buat akad baru lagi. Kemudian sampai 1 tahun berikutnya gitu. Ya, kalau dia putus sirkah tiap bulan berarti tidak bisa dikatakan jangka sirkahnya 1 tahun. Berarti jangka sirkahnya per bulan. Yang mana kalau putus tiap bulan juga boleh, tapi hartanya harusnya disesuaikan.
Nah, kalau pengelola nanti amal pengelolaannya, kemudian modalnya ini harusnya dikunci. Gitu. Nah, maka kalau dia sudah ijab kabul dan memenuhi semua rukunnya, ya kan? Maka tidak boleh ada perubahan di pengelola ini, nggak boleh ada perubahan di pemodal, nggak boleh ada perubahan di modal, nggak boleh ada perubahan. Maka kalau salah satu dari hal tersebut berubah, itu memutuskan sirkahnya. Contohnya pengelola kok ujuk-ujuk tadinya 5 orang, pengelolanya jadi 6 orang. Itu kalau dipaksa masuk, maka dia akan putus sirkahnya. Enggak Ustadz, pengelola itu tetap selama 1 tahun itu orang yang bersangkutan saja, tidak ada perubahan. Pemodal orangnya tidak berubah, cuman jumlah modalnya aja yang kami buka di setiap tanggal 1 sampai tanggal 5 setiap bulannya Ustadz. Oh, tidak pernah ada pemodal baru masuk, hanya enggak. uang modalnya? Enggak, modalnya aja yang berubah, ada yang nambah, ada yang narik, tapi sebagian gitu. Yang orangnya tetap Ustadz selama 1 tahun itu kami enggak, orangnya yang berakad di awal aja. Ya tetap aja, kalau modalnya awal 100 juta, total ya. Ya. Terus ternyata di bulan berikutnya 120 juta. Ya. Maka ini sudah berubah sebenarnya. Maka dia wajib putus terus berakad lagi karena objeknya sudah berubah. Objeknya yang tadinya 100 jadi 120. Bedanya lagi apa? Pada saat 100 juta itu keuntungan itu setelah BEP atau setelah nilai 100 juta. Tapi pada saat modal sudah berubah 120, maka BEP-nya juga atau keuntungan itu setelah 120 juta. Nah, ini kalau nggak pernah dikunci, dia pasti akan membuat tidak jelas sirkahnya. Nah, silakan kalau memang Anda merasa mau melakukan atau disepakati tiap bulan putus terus akad lagi. Begitu terus silahkan mau setahun kayak 2 tahun kayak. Nah, cuman pada saat putus sirkah itu diposisikan hartanya pada saat putus sirkah itu haknya si A berapa, si B berapa, si C berapa. Begitu, Bu Memeng. Jadi tanya lagi Ustadz, setiap akhir bulan itu modal kan masih diputar gitu Ustadz, bukan utuh. Misalkan modal 100 juta di bulan Januari. Dan nanti di akhir Januari itu modal tidak berupa uang di akhir Januari itu Ustadz. Ada berupa yang piutang. Pinjamkan, ya berupa piutang gitu. Ya, nah itu. Ini yang harus dipahami. Yang namanya modal, ya syarat modal itu qabilun lil wakalah. Dia harus bisa diserahkan atau diwakilkan kepada pengelola pada saat majelis akad. Oke. Maka masalahnya ya kalau ternyata modalnya itu di 100 terus putus sirkah, ternyata sebagian 50 juta dalam bentuk piutang. Nah, maka apa? Untuk akad yang baru 50 juta ini kan nggak bisa diserah terimakan. Iya kan? Kalau akad sirkah yang baru karena dia masih dalam bentuk piutang. Maka harusnya yang 50 juta itu tidak boleh dimasukin di akad modal yang baru. Bisa dipahami nggak, Bu Memeng? Maaf Ustaz, bisa diulangi lagi Ustaz? Ya, misalnya kan 100 juta ini uang cashnya 50 juta, uang cash. Iya. Piutangnya 50 juta. Iya. Nah, maka kalau mau berakad 120 juta, itu bukan terus ini ditambah 20 juta. Karena yang piutang ini nggak boleh masuk, pada saat majelis akad yang baru. Yang 50 juta ini, karena dia dalam bentuk piutang. Iya. Nah, kayaknya dia nggak bisa dimasukin di sirkah yang baru. Maka sirkah yang baru ini sebenarnya cuma 70 juta. Nah, kalau ini harusnya, kalau jenengan mau detail itu harusnya bawa pembukuannya. Maka baru bisa kita diskusikan. Karena kalau masih di awang-awang gini, nanti saya untuk nyaranin ini begini agak susah karena
belum tentu sesuai fakta kalau dikarang. Nah, kalau jenengan berkenan, besok biar admin saya ngontak jenengan, terus mungkin meminta laporan keuangan yang sebulan terakhir. Oh ya. Baru kita bisa diskusi soal fakta-fakta yang real gitu. Iya ya, baik Ustadz. Nah. Nah, makanya nggak semudah itu untuk putus syirkah terus akad baru, itu tidak semudah itu. Begitu Bu Memen. Izin bertanya lagi Ustadz. Ya, mungkin sekali lagi biar yang lain juga Ustadz dapat bertanya. Baik Ustadz. Ini Mas. Halo. Tes. Gimana? Tes, Bu Memen. Masih bisa masuk? Suaranya putus-putus, Bu Memen. Ini sudah jelas. Oke. Ya, bagaimana? Tadi yang saya sampaikan, saya selain sebagai pemodal, juga sebagai pengelola gitu, Ustadz, statusnya. Yang 5 orang itu pemodal, ya, pengelola juga. Ya, terus yang mau ditanyakan? Terkait tadi masalah upah tadi, Ustadz, berarti tidak boleh ya Ustadz ditetapkan upahnya gitu, atau bagaimana cara bagi hasilnya untuk pengelola sekaligus pemodal itu? Apakah dalam bentuk persentase atau bagaimana? Ya, kalau sudah terikat sebagai pengelola, jadi kan ada syirkah yang memang semua pihak itu pengelola dan pemodal. Namanya syirkah inan. Bisa dilihat ya di materi saya ini. Tapi bukan semuanya Ustadz. Hanya 5 orang dari 39 yang jadi pemodal plus pengelola. Itu bisa dengan syirkah musyarakah. Turunannya mudharabah. Oh, ya, baik, sebagian PLPM, sebagian PM. Ya. Nah, itu bisa. Nah, maka bagi yang sudah terikat sebagai pengelola, itu tidak boleh mendapatkan gaji. Tapi dia nanti diperbolehkan mendapatkan bagi hasil. Oh, baik Ustadz. Berarti bagi hasil ya Ustadz. Iya, nah biasanya karena dia juga pengelola plus pemodal, dia dapat porsi bagi hasil yang lebih besar. Begitu. Nah, cuman kalau bagi hasil itu dikembalikan kepada kesepakatan. Begitu. Jadi nggak ada hubungannya lagi dengan modalnya Ustadz kalau pengelola plus pemodal ini. Kalau yang pemodal kan kita bagi berdasarkan modalnya. Kalau untuk pemodal dan pengelola bisa dibuat 2 skema. Misalnya ini syirkahnya. Ya. Nah, ini dipecah dulu pengelola, ini pemodal. Nah, pengelolanya ada berapa? Pemodalnya ada berapa? Yang mana pengelola di sini juga masuk di pemodal. Nah, maka dipecah misalnya ini 50-50. Ya. Maka nanti yang pengelola dari sisi 50-nya dapat, yang dia juga pemodal dari sisi 50-nya dapat sesuai nilai modalnya dia. Oh ya. Itu bisa. Nanti kan ketemu itu berapa persennya dia kalau di total dua-dua. Berarti dapat 2 ya Ustadz, dari pemodal dia dapat. Iya. Dari pengelola juga. Oke, baik Ustadz. Tapi total semuanya tetap 100% ya. Tidak mungkin melebihi itu. Iya, baik Ustadz. Iya. Begitu Bu Memen? Iya, terima kasih Ustadz. Oke, sami-sami. Oke, terima kasih Bu. Ada info dulu, Coach Rendra? Ya, buat teman-teman yang ingin konsultasi lebih lanjut, mungkin ini kan sesi kita pendek sekali ya. Silakan bisa hubungi nomor admin di 0811 26 53 523. Nah, itu silakan teman-teman save aja nomor itu, siapa tahu nanti bisa lebih dalam lagi untuk membedah kasus teman-teman gitu ya, teman-teman. Jadi biasanya kita jadwalin untuk konsultasi isi dental. Buat teman-teman, kita akan ada sekilas info juga, insya Allah di bulan Desember itu insya Allah ada kelas yang namanya Spasi, Sekolah Pengelola Syirkah, ya, yang mana tujuannya untuk mencetak pengelola syirkah yang amanah, kompeten, dan juga profesional. Nah, itu tanggal 5 sampai 10 Desember 2022. Nah, teman-teman bisa lihat udah
dibuka. Nah, insya Allah kita akan bicara tentang ya muamalah, finansial, marketing, branding, operation, ya HR, human resource atau SDM, leadership, termasuk bikin proposal sirkah. Dan insya Allah teman-teman di sini luar biasa, teman-teman akan dimentorin langsung oleh 7 mentor. Ada Mas Yoyo, ya, ada saya dan lain sebagainya. Nah, latar belakangnya sendiri itu memang acara ini memang gini, kebanyakan ya kita keliling Indonesia ini 2 tahun terakhir memang banyak banget ketemu para investor-investor sirkah yang banyak ngeluh ya bahwa kok susah sih nemuin pengelola yang memang amanah. Padahal para investor ini udah punya ya kecakapan, punya modal yang mana udah nggak mau nanamin duitnya itu ke lembaga-lembaga yang memang di situ ada maisir, goror, dan riba. Nah, butuh alternatif menanamkan modalnya ini. Nah, salah satunya adalah ke sirkah ini. Dan insya Allah ini luar biasa teman-teman karena kita akan banyak bicara tentang bagaimana menjadi pengelola yang memang amanah ya gitu teman-teman. Next aja Mas. Nah, ini sekilas infonya. Nah, ini profil pembicaranya, teman-teman bisa cek sendiri. Ada Ustadz Condro, ya, Triyono. Beliau adalah pakar ekonomi Islam, gurunya para pengusaha Muslim. 25 tahun sudah bersirkah, dosen setia Hamfara. Kemudian ada juga Ustadz Firly nanti bersama kita full akan bicara tentang sirkah. Ya, kemudian juga ada Pak Chandra, Ketua X-Bank, kemudian dari General Manager Trust Solusi Syariah, yang mantan pegawai lembaga keuangan konvensional yang sudah 20 tahun lebih di dunia perbankan. Kemudian ada juga Pak Andika, ya pakar konsultan branding Markom Nasional, yang insya Allah 25 tahun juga bersirkah bersama Ustadz Condro, nanti akan sharing juga bagaimana membangun branding yang kuat secara nasional gitu ya. Nah, termasuk ada juga Pak Yoyo, ya Mas Yoyo Heri. Beliau adalah pengusaha pemilik warung SS dengan sekitar 97 cabang di 4.000 pegawai di seluruh Indonesia dengan omset yang hampir 1,5 per malam. Dan ada juga, nah ini Mas Ringga ini dari Asta Consulting akan mendampingin kita juga. Beliau salah satu yang men-setup manajemen di Cimory, ya Desa Wisata Cimory. Nah, insya Allah beliau ini juga akan mendampingin kita di sekolah pengelola sirkah. Ini 7 mentor teman-teman cukup luar biasa ya. Teman-teman akan bicara tentang muamalah, ya, marketing, operation, leadership, finansial, branding, ya, SDM, dan juga bagaimana bikin proposal sirkah yang menarik yang akan diajukan kepada para investor di circle investor kita. Gitu teman-teman. Next aja. Nah, ini agendanya 5 hari, teman-teman. Teman-teman bisa di hari pertama kita akan ngomongin tentang full materi sirkah. Pertama Ustadz Firly, ya nanti full dari pagi sampai sore, dari jam 8 sampai jam 5. Di hari kedua kita akan bicara tentang keuangan, ya nanti bareng. Jadi laporan keuangan sirkah ini juga luar biasa. Nanti teman-teman akan bisa belajar bersama Ustadz Condro, ya. Itu ada 4 sesi juga. Kemudian nanti bareng saya marketing, saya 2 sesi, ya. Kemudian dibantu oleh Pak Andika, ya itu 1 sesi, saya 3 sesi. Kemudian ada operation, ada Mas Ringga, itu di 4 sesi teman-teman. Plus nanti kepegawaian dalam Islam juga 1 sesi. Ya nanti di leadership ada Mas Yoyo, kemudian nanti di operation lain-lain ada macam-macam. Nah ini harganya cukup murah saja teman-teman. Harga normalnya sebenarnya 9.900.000 ya buat teman-teman, dan ini kita potong jadi 7.700.000. Nah early bird-nya 5.500.000, dan buat teman-teman yang memang ya daftar hari ini ya lewat sirkah ini, nanti saya kasih link ya teman-teman, dapat potongan yang cukup murah sekali, yaitu jadi 4,5 juta saja. Nah silakan teman-teman bisa akses untuk 5 hari. Ya 5 hari full dan didampingin 7 mentor sekaligus. Nah, insya Allah ada di Grand Davam Rohan. Silakan teman-teman daftar karena ini materinya cukup penting ya buat teman-teman yang pengen menjadi pengelola sirkah yang amanah, kompeten, dan juga profesional. Nanti linknya saya kirim di bawah. Oke.
Itu sih sekilas info dari saya. Kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab lagi ya, teman-teman. Oke, ini gimana, Ustadz Firi? Kita urutkan atau kita panggil yang resen? Lebih baik kalau mau ini langsung resen aja karena saya butuh pemahaman fakta. Jadi memang lebih baik diskusi penyampaian langsung dan biasanya saya tanya lebih detailnya. Oke, siap. Ini kita mulai dari yang udah raise hand tadi. Husniati Sumsel. Sumsel, ya. Silakan Mbak atau Mas ini. Husniati Sumsel dari Sulawesi Selatan. Bisa open mic? Baik, Coach. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Husniati dari Palembang, Coach. Kemarin yang ikut kemarin business coaching yang di ini. Di Jakarta ya? Iya, yang di Jakarta kemarin yang sama anak saya. Ini siap. Iya. Siap. Silakan. Nah, saya mau tanya, misalnya kemarin pertanyaan saya itu, misalnya ada teman, misalnya dia punya tanah, misalnya kayak gitu kan. Nah, terus dia minta mau dibangunkan rumah kayak gitu. Nah, jadi dia yang punya tanah, kita yang membangunkan rumahnya. Nah, tapi kedepannya dia maunya skemanya dicicil kayak gitu. Nah, pertanyaan saya, itu akadnya tuh seperti apa? Apakah si konsumen tadi boleh memakai DP untuk pembangunan rumahnya? Dan apa agunan yang boleh kita pegangan bagi pengelola? Nah, itu pertanyaan. Boleh nanya lagi, Tat? Yang ada yang kedua? Ini dulu aja kita diskusiin. Nanti kalau ini udah ada penjelasannya, baru masuk ke pertanyaan kedua. Baik. Oke. Jadi apabila ada lahan itu milik A, oke. Nah, dia minta dibangunkan rumah oleh si B. Nah, pertanyaannya boleh nggak ini dilakukan? Boleh. Tapi ingat, yang B lakukan adalah jasa pembangunan rumah. Begitu ya, Bu Husniati? Ya, jasa. Pembangunan jasa. Ya, oke. Maka kalau dia ngomongi jasa pembangunan rumah, boleh. Berarti objeknya si B adalah jasanya. Nah, pertanyaannya, bahan bakunya itu dari si B atau dari si A? Dari si B. Pengelola. Si A hanya berdasarkan tanah. Oke. Jadi mungkin idealnya kita tidak bilang si B ini pengelola, tapi pemberi jasa atau kontraktornya. Begitu ya. Karena kalau pengelola khawatirnya ngomongnya tentang sirka. Bukan. Iya. Ini hanya pemberi jasa, yaitu si kontraktornya. Nah, pertanyaannya, kalau ternyata bahan bakunya itu dari si B, saya tanya, itu berarti rumah miliknya si B atau miliknya si A? Kalau bahan bakunya milik si B. Menurut Bu Husniati, itu rumahnya milik si A atau milik si B? Kalau rumahnya milik si B. Kalau rumahnya. Tapi kalau lahan milik si A. Nah, kira-kira membingungkan nggak? Ya bingung, Tad. Nah, sekarang saya kasih gambaran. Misalnya ternyata si B sudah jalanin. Dan ternyata dia mangkrak 50% misalnya. Saya tanya, itu mangkrak 50% itu miliknya si B atau miliknya si A? Harusnya miliknya si B kan? Iya. Tapi kok bisa di tanahnya si A? Semisalnya si A tidak menginginkannya, harusnya si B bisa bawa pergi nggak? Harusnya kan? Harusnya, ya. Ya. Maka memang kalau si B mau memberikan jasa pembangunan rumah, itu seharusnya bahan bakunya itu tetap
dari si A. Gitu loh. Kenapa? Karena itu di tanahnya si A. Nah, kalau yang Anda maksud atau Bu Husniati maksud itu adalah akad istisna terhadap rumah, itu sebenarnya tidak bisa dalam hal ini. Kenapa? Karena yang namanya akad istisna itu baru bisa diserah terimakan kalau objeknya sudah jadi gitu loh. Tapi harusnya itu bersifat manufacturing, jadi tidak dikerjakan di tanahnya si A. Maka kalau Anda berbicara tentang rumah gadang, rumah kayu, ya, yang manufacturing, yang mana dia bisa dibawa pergi tanpa tanahnya atau tidak bersifat permanen, pondasinya, itu bisa akad istisna. Tapi kalau dalam hari ini pondasinya permanen, maka seharusnya bahan bakunya itu milik si A. Maka kalau memang bahan baku itu milik si A, bisa nggak si B membuat jasa pembangunan rumah langsung 1 meter 4 juta, misalnya begitu. Kira-kira bisa nggak? Ya, bisa. Tapi Nggak sih, bisa. Karena objeknya si B itu hanya mengenai jasanya. Iya. Kalau 1 meter 4 juta itu kan berarti bahan bakunya juga dari si B dong. Iya. Nah, maka harusnya ini dipecah. Misalnya 2 juta untuk jasa, 2 juta untuk bahan baku. Tapi bahan baku ini harusnya dibeli dulu oleh si A, alias dimiliki dulu oleh si A, baru boleh dipakai si B untuk bangun rumahnya. Nah, untuk bahan bakunya, apabila si A mau jual beli sama si B itu juga masih boleh. Tapi dia harus punya nilai sendiri-sendiri, nggak boleh 1 meter 4 juta. Karena untuk bahan bakunya akadnya jual beli, bukan jasa. Jual belinya berdiri sendiri, jasanya berdiri sendiri. Begitu Bu Husniati. Nah, kami sendiri sedang menggodok formulasi untuk jasa pembangunan seperti ini atau jual beli rumah yang baru dalam bentuk tanah. Nah, mungkin nanti kalau sudah tepat waktunya, mungkin sekitar awal-awal tahun depan, kami akan membuat edukasinya. Begitu Bu Husniati. Karena ini Anda harusnya memahami akad jasa atau ijaroh itu bagaimana sih? Akad jual beli itu bagaimana sih? Nah, karena kalau belum paham itu agak susah dijelasin yang detail. Makanya sekali lagi buat teman-teman pengusaha, itu sebelum berbisnis itu harusnya memang belajar fikih bisnis dulu. Kalau sampai akadnya salah-salah kan dampaknya bisa menjadi akad yang tidak sah dan nanti hasil hartanya juga harta yang tidak sah. Dan semua harta yang tidak sah itu hakikatnya harta yang haram. Padahal saya yakin dari awal berbisnis tidak pernah ada niatan ingin nyari harta yang haram. Nah, hal ini memang sedikit masih edukasi dalam bentuk edukasinya masih sedikit. Nah, itulah salah satu nanti tugasnya Bisyarah untuk menyampaikan. Cuman kami sedang godok sistemnya biar mudah dipahami oleh pelaku bisnisnya. Begitu mungkin sementara ini Bu Husni. Ibaratnya itu lebih baik saya abaikan saja kalau banyak juga teman-teman kayak gitu. Kak, saya punya tanah kayak gitu, tolong dong dibangunin. Nanti kami mungkin bayarnya cicil dengan kakak dianggap kita sebagai apalagi cicil itu berarti dia akan melakukan utang. Nah, untuk jual beli itu nggak boleh. Barangnya tertunda kok pembayarannya tertunda. Itu jatuhnya kalik bil kalik. Jual beli utang dengan utang. Nah, itu memang butuh pendalaman lebih matang, Bu. Dan saya berharap teman-teman properti syariah itu mau mulai lebih banyak lagi mendatangi kajian ilmu fikih bisnis atau fikih muamalah agar dalam menjalankan bisnisnya, terutama properti ya. Properti itu akadnya banyak gitu. Banyak banget variasi akad dan akad-akad yang dilakukan. Jangan sampai salah. Begitu mungkin, Bu. Iya, baik, Kak.
Itulah saya. Terus, untuk kalau ada itu saya abaikan dulu aja daripada kita belum memahami ilmunya, kita salah-salah langkah nanti lebih baik yang. Siap. Terus ini ada satu lagi yang tadi tuh, misalnya kalau bila ada kita bersirkah dengan saudara kita, terus ada calon buyer dia mau yang lahan yang dipunya kita yang sudah kerjasama sirkah tadi dengan tanahnya dengan orang lain. Nah, untuk sertifikatnya itu dia mintanya, Bu, sertifikatnya itu tolong dititipkan saja sama notaris, kata dia kayak gitu. Nah, tapi pas ditanya juga notarisnya juga nggak mau nitipin sertifikat asli. Jadi tetap di si pemilik lahan yang kita sebagai pengelola, Jadi apakah benar sertifikat yang asli itu dititipkan di notaris atau di sebagai yang megangnya yang punya tanah? Itu tadi. Terima kasih. Ya, kalau akadnya apa dengan pemilik lahan? Sirkah. Sirkah, ya. Ya, berarti kalau dia memasukkan lahan ke dalam sirkah, maka sekarang lahan itu jadi milik sirkahnya. Iya. Ya, maka itu di bawah pengelolaan oleh pengelolanya. Berarti yang diributkan mengenai sertifikatnya itu bagaimana? Ya, apakah yang si buyer ini mau, Bu, sertifikatnya dititip aja notaris? Enggak, buyer ini pembeli maksudnya, bukan dengan pemilik lahan. Kan pembeli orang lain, dia sudah mau akad sama kita kan di harga ada 2 buah, dia mau ngambil 2 buah di harga 700 juta kayak gitu kan. Nah, Oke, begini Bu, saya pahami dulu. Lahannya sudah dimasukkan ke dalam sirkahnya, sekarang dijual-jual begitu ya? Ya. Kemudian sudah ada pembelinya. Ya. Nah, kalau sudah ada pembelinya, maka sebenarnya sertifikat itu haknya pembeli. Nah, kalau haknya pembeli ya memang diberikan kepada pembelinya. Kan dia mencicil, Tat. Ya, kalau mencicil kan memang masalahnya kan hukum positif kita dengan hukum syariah itu berbeda. Ya. Nah, dan memang tidak bisa juga dikeluarkan perpindahan sertifikat itu kalau belum lunas kan. Iya. Ya, maka kalau mau dititipkan ke notaris silahkan saja. Lah kenapa notarisnya nggak mau dititipi? Permasalahannya apa, Bu Husni? Nah, maksud saya itu mana yang benar? Apakah dipegang oleh si pengelola, dipegang oleh si punya? Karena kayaknya si yang punya tanah ini nggak mau juga dititipi sama notaris karena tanah itu kan besar, 1 hektaran. Loh, apa hubungannya sama pemilik lahan lagi? Ini Ibu nanya dari sisi pembeli atau pemilik lahan? Ya, dari sisi pemilik lahan dan dari sisi pembeli. Si ya, kalau lahan itu sudah dimasukkan menjadi milik sirkah, itu sudah atas nama sirkah. Kemudian kalau sudah dibeli sebagian kecil 1 kapling misalnya begitu kan, itu sudah menjadi miliknya pembeli. Ya berarti pemilik lahan yang awal sudah tidak punya hak. Tinggal dipecah aja, berarti kita pecah. Haknya kan sirkahnya nanti dapat pembayaran. Ya. Nah, pembayaran ini menjadi bagian dari keuangan sirkahnya yang berpotensi memberikan bagi hasil kepada pemilik lahan, kan begitu. Ya. Begitu, Bu Sniati. Ya. Oke. Siap, bisa dipahami ya? Ya, paham, Tat. Terima kasih ya, Tat. Sami-sami. Siap, monggo pertanyaan berikutnya, cuman memang jam tayang konsul dokter sirkah ini hanya sejam ya, karena ini yang insya Allah akan kita rutinkan setiap Senin, maka mungkin mohon maaf kalau yang hari ini tidak bisa terfasilitasi pertanyaannya, bisa bertemu di dokter sirkah yang berikutnya. Nah, saran kami memang mengikuti langsung majelis-majelis ilmunya agar pemahamannya tidak parsial atau sebagian-sebagian. Nah, monggo, Coach Rendra bisa dilanjut. 1 pertanyaan lagi. Oke, kalau tidak ada, ini tadi yang resen, yang belum Mas Raihan Fauzi. Mas Raihan Fauzi, silahkan.
Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tats. Jadi sedikit cerita ya. Iya. Jadi saya itu kan sebenarnya punya usaha yang ya bisa dibilang cukup lama ya, karena ngebangunnya juga dari awal nggak pernah Apa ikut kerja usahanya? sama orang. Industri kreatif foto video, Tats. Oke. Jadi pembuatan konten, profil segala macam, fotografi, produk. Jadi yang saya lakukan ini selama bertahun-tahun ini kan berkecimpung di lebih ke profesi ya, lebih ke profesi. Cuman memang karena pinginnya bareng-bareng sama teman-teman gitu ya, kita mencoba ya belajar membangun usaha bersama ya, membangun usaha bersama dengan skill dan profesinya masing-masing, tanpa urunan modal bahasanya. Jadi modalnya masing-masing. Dan yang sekarang ini yang terbaru ini juga seperti itu kurang lebihnya. Jadi saya bersyirkah dengan partner itu ya, modalnya masing-masing, kerjanya bareng-bareng tapi sesuai skill masing-masing gitu. Jadi nggak ada bahasa urunan modal sekian gitu, belum ada. Jadi hanya ini ada project nih, kita garap bareng. Modalnya dia misalnya katakanlah ada komputer, ada tempat misalnya segala macam. Modal saya lebih ke kamera, lensa, lampu segala macam. Nah, itu saya biasanya ketika project ya saya budgeting. Oh, alat-alatku ini. Nanti yang partner, oh barang-barang dia ini. Nah, itu kategori syirkahnya itu seperti apa? Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, ketika saya bersyirkah dengan membangun brand bersama, apakah ketika saya dapat pekerjaan di luar syirkah tersebut, jadi lebih di hire pribadi ya, misalnya saya di hire pribadi sebagai profesi, misalnya fotografer, tapi hanya saya aja gitu, nggak lewat brand bahasanya, nggak lewat brand di syirkah itu. Nah, itu statusnya gimana, Tak? Kurang lebih dua itu dulu pertanyaan. Siap. Terima kasih. Ya. Jadi harusnya dipahami kan kegiatannya sebenarnya kegiatan jasa toh. Ya, betul. Foto kan. Nah, jadi kalau Anda bilang mengenai syirkah, itu maka pelaku akadnya kalau nggak pengelola pemodal. Itu aja. Oke. Ya. Nah, dalam syirkah ini saya tanya, pengelolanya ada berapa orang? Kalau bisa dibilang yang memang bersyirkah itu 2 orang. Sisanya itu lebih ke freelance atau pegawai. Berarti dia tidak masuk ke dalam pengelolaan karena dia pegawai. Ya. Oke. Berarti cuma 2 orang. Ya, 2 orang ini yang seperti saya jelaskan tadi, pemodal sekaligus pengelola. Jadi masing-masing punya asetnya sendiri-sendiri gitu. Belum kita bahasakan melebur, oh modalmu total ini, modalku total ini, itu belum. Gitu kan? Iya. Nah, sekarang A sama B, misalnya begitu. Ya. Nah, pemodalnya juga A sama B. Ya. Oke. Nah, saya tanya, modalnya A ini apa aja? Katakanlah A itu saya ya. Katakanlah saya itu sempat sih ngerekap tadi kamera, ada lensa, ada alat-alat lampu segala macam untuk syuting, ada mic, ada segala macam. Itu total itu bisa di angka kurang lebihnya ya itu sekitar 80-an. Itu kalau dirupiahkan ya sebelum penyusutan ya. Iya. Kurang lebih. Kemudian si B? Nah, si B itu lebih ke perangkat komputer, tempat space lah ya, tempat, dan kalau dinilai ya beliaunya belum mengucapkan gitu bahasanya, monggo dipakai aja lah apa gitu. Itu belum tertulis gitu loh. Kalau mungkin mau dianggakan ya, anggaplah setahun mungkin kita bahasakan itu biayanya katakanlah 10 juta atau 15 juta. Itu biaya sewa tempat ya. Nah, karena ini itu harusnya dipahami. Gitu. Yang harusnya jadi modal, jadi hukum asal modal itu uang. Ya, kalau mau masukin barang boleh. Kalau mau masukin barang boleh. Tapi nanti barang itu jadi milik syirkahnya. Oh, dilebur ya? Harus dilebur, karena itu makna dari bersyirkah tadi. Bercampur tadi, berserikat tadi. Nah, makanya kalau jenengan alat-alat dan Anda leburkan ke dalam menjadi modal dalam syirkahnya senilai 80 itu
monggo. Tapi akhirnya barang itu jadi milik sirkahnya, bukan milik jenengan pribadi sekarang. Sudah bukan milik jenengan pribadi. Makanya kalau jenengan pakai barang itu untuk keperluan pribadi, udah nggak boleh. Kecuali atas dasar izin dari sirkahnya. Nah, begitu juga dengan si B. Kalau dia bilang, monggo dipakai aja, itu nggak jelas akadnya sebagai apa. Terutama kalau tempat. Tempat ini juga berpotensi bermasalah. Karena apa? Kalau tempat dijadikan modal, maka senilai tempatnya dan dia kehilangan kepemilikan atas tempatnya. Nah, masalahnya mau nggak dia? Kalau bisnisnya memang potensial bernilai besar, mungkin iya. Tapi kalau tempat senilai 500 juta, dimasukin modal untuk jualan cilok misalnya gitu ya kayaknya nggak masuk lah. Nah, karena apa? Memasukkan nilai sewa terhadap tempatnya itu tidak bisa dijadikan modal. Kenapa? Karena kalau nilai sewa itu tidak memindahkan kepemilikan. Sedangkan kalau tempat dijadikan modal harus memindahkan kepemilikannya. Nah, akhirnya kalau ternyata tempat, alatnya nggak pernah dihitung jadi modal, berarti dia tidak mengeluarkan modal tuh. Maka sebenarnya yang terjadi PLPM ketemu PL. Nah, masalahnya kalau PLPM ketemu PL, bisa nggak? Nah, ternyata sirkahnya tidak boleh PLPM ketemu PL. Tidak ada. Ya. Berarti secara Nah, kalau mau dia masukin modal. Kalau mau dia masukin modal yang nanti jadinya inan. Nah, mungkin alat-alatnya saja, komputernya. Tapi ingat ya, sekalinya dia sudah masuk jadi milik sirkah atau diakadkan jadi modal, itu sudah jadi miliknya sirkah. Gitu loh. Nah, dia kehilangan kepemilikan atas itu karena sudah jadi aset sirkah, hak milik sirkah. Nah, itu berhubungan dengan pertanyaan kedua. Boleh nggak kalau jenengan itu di-hire secara pribadi, bukan atas nama brand atau sirkahnya? Ya, sebenarnya masih boleh-boleh saja. Tapi jenengan jadi nggak boleh pakai fasilitas sirkahnya. Yaitu alat-alat yang tadi yang sudah jenengan jadikan modal. Kecuali diizinkan oleh sirkahnya, yaitu oleh teman rekan sirkahnya juga. Begitu loh. Atau jenengan menyewa kepada sirkahnya, boleh juga itu alat-alat itu. Nah, nanti sewa jenengan terhadap alat itu menjadi pemasukan sirkahnya. Itu juga bisa. Jadi setiap barang itu sudah harus distatuskan ya tadi? Iya dong. Semua harta, ya harta orang lain atau pihak lain kok ada di kekuasaan kita, itu harus ada akadnya. Nggak mungkin enggak. Makanya kalau kita ngomong sebuah institusi sirkah, itu kan sebuah institusi yang bisa berdiri sendiri, karena dia ada pengelolanya. Makanya kalau dia sudah dilebur, itu jadi milik sirkahnya, bukan milik perorangan lagi. Contohnya misalnya, saya mau masuk ke sirkahnya, oke, saya mau masukin mobil ya, misalnya mobil saya dihitung 200 juta. Jadi modal di dalam sirkahnya, maka sebenarnya saya masukin sirkah 200 juta dalam bentuk mobil. Nah, terus saya bilang karena Sabtu Minggu kantor tutup, maka saya yang harus pakai mobilnya. Itu nggak boleh. Kalau sudah masuk jadi sirkah, karena sudah bukan milik saya pribadi, maka tidak boleh atas dasar menjadi urusan untuk urusan saya pribadi kendaraan tersebut. Begitu loh. Iya. Nah, asik kan. Jadi kalau mau diusut misalnya katakanlah kita memulai pesta pulang dari awal gitu, berarti secara akad kan harus diperbaharui nih, secara akad, secara hitungan modalnya, terus status pengelola pemodalnya itu harus diperbaharui semua ya. Ya, kalau menurut saya yang kemarin ini belum ada akad sirkah yang sah menurut saya. Makanya akhirnya kan sebenarnya belum ideal Anda untuk berbicara bagi hasil atau keuntungan. Iya. Karena bagi hasilnya juga nggak sah. Begitu.
Jadi kalau bisa dikatakan gini, Tats, kalau yang ngetren sekarang bahasanya itu apa ya, kolektif gitu, Tats. Jadi satu brand tapi isinya kolektif, jadi isinya ya freelance semua. Gitu. Itu apakah itu Jadi hanya gini sekedar loh, bersama? yang harusnya kita kejar dulu siapa pemilik bisnisnya itu. Karena kalau sudah ketahuan siapa pemilik bisnisnya, dialah yang berhak atas untung, tapi dia juga yang menanggung kerugian kalau terjadi kerugian atau biaya-biaya. Nah, teman-teman yang kolektif ini gimana kalau ada bisnis A, mereka itu menjadi bagian dari kepemilikan atau tidak? Kalau ternyata mereka menjadi bagian dari kepemilikan, maka harus ada syirkah di dalamnya. Nggak mungkin enggak. Nah, di dalam Islam yang meleburkan kepemilikan terhadap bisnis itu akadnya syirkah itu. Kalau yang meleburkan terhadap hubungan rumah tangga kan akadnya nikah. Kalau yang meleburkan hubungan terhadap bisnis itu akadnya syirkah. Nah, kalau akadnya syirkah berarti dia harus positioning, mau pengelola atau pemodal. Terus skema syirkahnya ada atau enggak? Nggak bisa main sepakat. Contohnya kan kayak PT itu. PT itu kan syirkah musahamah. Dia hanya sekumpulan pemodal. Ternyata itu tidak ada syirkahnya secara fikih gitu loh. Makanya kenapa PT itu batil gara-gara nggak ada pengelolanya. Dia hanya sekumpulan pemodal. Nah, berarti apa? Hati-hati kalau mau kumpul-kumpul, kolaborasi, silahkan. Yang penting akadnya benar. Nah, kalau akadnya di awal benar, itu kalau ada masalah, memutuskannya pasti benar. Iya. Nanti mungkin kalau jenengan ngomong, oh selama ini baik-baik aja kok, kita asik-asik aja, nerima-nerima untung juga. Mungkin. Tapi pada suatu waktu terjadi kerugian, udah bingung semua. Yo kamu ikut nanggung loh, nggak bisa kamu loh. Terus nanggungnya berapa? Kayak gitu kan harus jelas. Mas Rehan tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di Candisari, Jalan Kaliurang, KM 13. Oh yo main aja ke kantor diskusi diajakin teman-temannya. Siap. Kemarin itu sebenarnya udah. Ya ini baru mediasi lah, dalam artian memang pingin lebih clear, pingin lebih upgrade karena anak-anaknya juga kan masih kalau bab muamalah, bab ngaji masih belajar juga. Jadi ya itu kalau belajarnya masih setengah kopling kan ya mumet gitu. Yang sekarang salah itu kan yang terjadi sekarang itu yang salah itu kan sudah beramal dulu tapi belum berilmu. Betul. Jadi ilmunya itu belum paten tapi udah ngalor ngidul, udah kesana kemari gitu. Yeah. Nah, monggo nanti kalau mau mumpung Desember ini ada spasi itu bisa jadi momen yang tepat untuk ngajak-ngajak teman-teman rekanan relasi di dalam syirkahnya untuk belajar secara komprehensif mengenai syirkah ini. Karena memang sukanya gini loh, ajarin saya instan. Nggak bisa, belajar instan muamalah itu nggak bisa. Guru-guru kami aja yang lebih pintar daripada kami aja butuh waktu kok. Apalagi kita yang cuman ya pembisnis biasa gini kan. Nah, makanya harus memberikan waktu, dan memberikan waktunya juga idealnya nggak terputus-putus gitu loh. Makanya kami buatnya 5 hari ini. Biar langsung komprehensif. Nah, monggo nanti kalau mau bisa hubungi admin kami. Nomornya tadi udah di-share ya linknya, Coach Rendra. Ya, nanti silakan ajak teman-teman untuk belajar dulu majelis ilmunya, dasar teorinya dulu. Baru dipraktekkan dalam penerapan implementasi bisnisnya masing-masing. Jadi kalau nanti misalnya katakanlah dua orang ini yang biasanya hanya bekerja saja, kita tawarkan ya di syirkahnya ya dia sebagai pengelola bahasa gitu. Mereka nggak keluar modal ya kan, berarti diposisikan sebagai pengelola gitu. Atau memang lebih baiknya mereka ya karyawan aja atau digaji atau lebih ke fee per project misalnya. Nah ingat kalau jadi pegawai dapatnya fee atau gaji, maka dia tidak masuk dalam kepemilikan bisnis. Berarti dia tidak berhak atas keuntungan di bagi hasil, ataupun kalau terjadi kerugian, kalau bukan karena kelalaian mereka ya,
berarti pemiliknya lah yang menerima kerugiannya. Nah, kayak gitu-gitu kan jelas. Maka hitung-hitungannya ya cuman gaji, mau untung berapa kayak jenengan misalnya sebagai bisnis owner-nya. Atau bisa saja sebenarnya jenengan berdua ini syirkah abdan, ya pengelola ketemu pengelola, itu untuk per proyek gitu loh. Oh ada proyek ini, yuk syirkah abdan. Nah alatnya nanti dipinjemin aja. Jadi nggak ada biaya alat, monggo saja kalau jenengan sebagai pemilik alat pinjemin. Maka kalau nanti alatnya cuma dipinjem, nanti kalau udah putus syirkah, alatnya kan memang milik masing-masing. Disewa juga bisa ya, Tan? Ya mau disewa juga bisa jadi biaya, tapi kan nggak jadi modal. Nah itu sebenarnya lebih aman. Ya. Mungkin selama ini rata-rata hampir mungkin lebih cuman mendekati ya ke syirkah abdan ya, karena memang ya udah memang kita gelar ini nih, nanti untuk alat segini nih budgetnya, segini ini bisa punya aku sendiri, kalau kurang ya sewa, bahasanya gitu. Ya, idealnya memang buat proyekan itu. Buat aja. Iya. Siap begitu, Mas Rehan? Baik, Tat. Udah sedikit ada tambahan, jadi biar nanti kita coba kulik lagi. Ya ini tak simpulkan ya, berarti emang secara akad harus saya perbaharui lagi dengan partner ya, untuk kayak lebih arahnya mau kemana, terus mengelola pemodalan seperti apa segala macam, kemudian status anak dua yang bekerja ini apakah mau joinkan jadi pengelola atau hanya jadi karyawan dengan fee atau gaji seperti itu. Iya, sebenarnya begitu. Jadi Anda melakukan akadnya sesuai syariah, ya dengan bisnis yang memang ada margin atau keuntungannya di situ, insya Allah jenengan itu tetap bisa untung gitu loh. Dan untungnya halal. Nah ini akadnya nggak jelas, dilakukan tetap untung, tapi mohon maaf bisa jadi untungnya haram gitu. Hanya gara-gara akad. Ya. Iya kan? Laki-laki menafkahi perempuan, ya baik lahir maupun batin, itu kan sah atau tidaknya gara-gara akad nikahnya gitu. Kalau nggak ada akad nikahnya, kamu tak nafkahi ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya harus proses akad ini perkara pokoknya. Untung itu perkara turunannya. Nafkah itu perkara turunannya. Maka nggak bisa kita ujuk-ujuk, udah kamu tak nafkahi ya. Nggak bisa. Yang ada kan, udah kamu tak nikahi ya, habis itu dinafkahi gitu loh. Nggak bisa main bypass. Begitu juga syirkah. Nggak bisa terus, udah nanti pokoknya kita bagi hasil. Tapi nggak pernah terjadi akad syirkah yang sah. Saya yakin kalau kita diskusinya ke akad nikah itu mudah lah. Dan saya yakin Anda sepakat. Tapi jangan terus kalau di akad yang lainnya Anda nggak sepakat, kan jadinya nggak konsisten. Gitu. Begitu, Mas Rehan. Semangat. Ya. Berarti besok harus ke KUA dulu ya atas ini. Ya kalau akad syirkah nggak usah ke KUA, bisa roh aja. Kantor urusan. Berarti nanti saya buatnya KUS ya, kantor urusan syirkah. KUS. Boleh. Bisa roh membuka baru KUS. Siap, begitu Mas Rehan? Siap. Oke. Oke, Afwan. Ini sudah mau 9:30, mungkin kita cukupkan sekian untuk Mas atau Mbak Widya, bisa di minggu depan di jadwal yang berikutnya ya, dan mungkin di lagi mengenai iklan ininya. Siap. Oke, buat teman-teman yang pengen mendalami syirkah lebih dalam ya, bisa ikut Spasi Sekolah Pengelola Syirkah. Memang sekolah ini dirancang ya, ini bersama mentor-mentor kita udah bikin kurikulum, ini batch 2 ini luar biasa. Ini insya Allah kita akan belajar komprehensif lengkap bagaimana menjadi pengelola yang kompeten, amanah, dan juga profesional. Di situ ada belajar tentang muamalah, finansial, marketing, branding, operation, ya, HR, leadership, dan bagaimana membuat proposal syirkah yang memang menarik untuk investor dan sesuai dengan syariah. Insya Allah ini eventnya tanggal 5 sampai 9 Desember. Silakan teman-teman luangkan waktu. Silakan klik link di chat ya, saya share buat teman-teman yang memang butuh konsultasi lebih lanjut ya, monggo silakan daftarkan diri ya ke kolom chat
ya bisa save nomor admin tadi ya. Insya Allah akan banyak teman-teman bisa menjadwalkan diri untuk konsultasi lebih lanjut. Nah, ini latar belakangnya kita bikin acara ini visi misinya ya mencetak para pengelola syirkah yang amanah, profesional dan kompeten. Nah, misinya sendiri ini kita pengen mengedukasi syirkah yang memang sesuai dengan syariah kepada banyak masyarakat luas. Mengedukasi syirkah sebagai solusi permodalan tanpa utang riba, membantu para pengelola syirkah menjadi amanah, profesional dan kompeten, memberikan pemahaman bisnis kepada pebisnis ya mengenai 4 pilar manajemen bisnis ya. Kemudian memperbanyak kerjasama syirkah untuk memperkuat ekonomi umat dan membangun ekosistem pasar ekonomi syariah. Itulah misi yang kita emban ya. Dan pembicaranya luar biasa, teman-teman akan bersama 7 mentor, ada Ustadz Condro, PhD, gurunya para pengusaha muslim, pembicara di 7 negara, ya. Kemudian ada Ustadz Firly Ferdiansah, ya, ketua dari Islamic Business Coaching angkatan 4, 5 dan 6, penulis buku Udah Sirkahin Aja, ada ketua X-Bank juga dan general manager dari Trust Solusi Syariah. Kemudian ada juga Alfian Redra, praktisi marketing syariah, kemudian finalis Pekan Produk Kreatif Indonesia 2011. Kemudian ada juga praktisi konsultan branding Markom ya yang udah 25 tahun bersyirkah, juri pembicara kompetisi kreatif nasional Pinastika, dan ada juga Mas Yoyo dari Spesial Sambel, pemilik 27 outlet ya yang punya 4.000 pegawai, dan ada juga Mas Ringga Asa Consulting, spesialis change dan setup manajemen. Insya Allah akan membersamai kita teman-teman. Dan materinya ada muamalah, ya, bagaimana memahami syirkah sesuai dengan syariah dari A sampai Z, marketing, ya, operation, leadership, finansial, branding, SDM, dan juga proposal syirkah. Ya. Ini materinya lengkap. Ada 5 sesi, 5 hari, teman-teman. Day 1, teman-teman akan belajar tentang syirkah bersama Ustadz Firly. Day 2, teman-teman akan bareng Ustadz Condro, ya. Kemudian di hari ketiga akan bersama saya sendiri dan juga Ustadz Andika. Kemudian di hari keempat kita akan bersama Mas Pramudi Ringga dan Ustadz Firly. Di hari kelima, nah ini luar biasa, kita akan bersama juga Mas Yoyo dan juga Pak El Chandra. Dan insya Allah ini paket lengkap sudah kita godok ya. Dan harga normalnya silakan hanya 7.700.000 saja untuk 5 hari dan 7 pembicara ya. Dan insya Allah kita juga profesional kepada para pembicara. Early bird-nya ada 5.500.000. Nah, buat teman-teman yang daftar hari ini, teman-teman dapat harga spesial yaitu 4.500.000 saja. Dan insya Allah teman-teman silahkan booking, ini harganya murah saja ya, khusus buat teman-teman yang 2 orang atau mau dapat diskon khusus lagi, silahkan hubungin admin di chat yang sudah saya share di kolom chat ya linknya. Gitu teman-teman, silahkan save linknya. Gitu. Oke, itu aja pengumuman dari Spasi 2022. Silakan teman-teman untuk bisa ikut join karena ini luar biasa, kita udah paket lengkap ya. Insya Allah teman-teman apapun pertanyaan teman-teman tentang syirkah akan bisa terjawab di 5 hari bersama Spasi, Sekolah Pengelola Syirkah. Itu Ustaz Firly, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Ya. Insya Allah minggu depan kita akan ada lagi konsultasi dokter syirkah. Jadi terus ikuti info-info dari kami. Ya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan yang telah disampaikan, dan mohon maaf juga yang belum terfasilitasi untuk tanya jawab. Dan memang tidak semudah itu ya untuk memahami permasalahan langsung menyimpulkan hukumnya atau memberikan sarannya. Makanya memang idealnya itu open mic dan kita bisa diskusi. Dan semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi, insya Allah di minggu depan dijadwalkan di waktu yang sama. Begitu, Coach Rendra. Siap, terima kasih Ustaz Firly. Oke, mari kita tutup sami-sami dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Assalamualaikum.
Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ustaz. Mantap.